Ini adalah hal yang mengerikan dan menjijikan kalau kalian merendam apel di dalam air selama 200 hari. Jangan pernah melakukan percobaan ini karena kalian akan merasa sangat jijik sekali kalau kalian merendam apel selama 200 hari. Di dalam percobaan ini bisa kita lihat dalam beberapa hari saja apel yang dicelupkan di dalam air tersebut sudah jamuran dan isi dari air tersebut semakin terkuras karena dihisap oleh apel ini. Kemudian selama 1 bulan kita bisa perhatikan di sini sudah banyak serangga di atas apel tersebut dan ini yang sangat menjijikan. Di dalam 3 bulan tersebut akan mulai tumbuh belatung dari serangga-serangga tersebut. Proses seperti ini akan terus berlanjut sampai seluruh isi apel tersebut dimakan oleh belatung dan serangga-serangga yang ada di atas apel tersebut. Dan bisa kita lihat perubahan airnya ini udah jadi sangat menjijikan banget. Dan pada akhirnya setelah 200 hari kita bisa perhatikan di sini airnya ini sudah habis semua dan apelnya ini sudah menjadi hitam dan sudah tidak ada isi sama sekali. Sangat menjijikan ya guys. Ini adalah barang-barang sehari-hari yang tidak boleh dimiliki oleh narapidana atau akan digunakan untuk melarikan diri. Yang pertama adalah permen karet. Walaupun kelihatan sangat sederhana, tapi kegunaannya itu sangat gila sekali. Permen karet dilarang di penjara karena akan digunakan oleh narapidana untuk melarikan diri dengan cara disumpal di lubang kunci seperti ini. Ketika polisi ingin mengunci pintu, dia kira itu sudah tertutup padahal tertahan permen karet dan pintunya ini bisa dibuka oleh para narapidana. Kemudian kegiatan menulis di penjara sangat digemari oleh narapidana karena mereka itu sudah tidak bisa melakukan apapun. Tapi rupanya di penjara itu narapidana tidak boleh menulis di buku yang memiliki besi seperti ini. Selain menghindari narapidana menggunakan besi tersebut untuk senjata, rupanya besi ini bisa digunakan untuk membuka gembok yang ada di penjara. Dan yang terakhir, narapidana juga tidak diperbolehkan memiliki buku yang belakangnya tebal seperti ini. Karena di dalam buku yang tebal seperti itu, narapidana bisa saja menyimpan benda tajam atau benda-benda yang lain. Atau bisa digunakan sebagai senjata untuk memukul bagian leher belakang. Ini adalah fakta mengerikan mengenai film Willy Wonka The Chocolate Factory yang belum kalian ketahui. Di dalam film ini, salah satu adegan yang tidak bisa dilupakan adalah taman coklat yang rupanya adalah nyaris semuanya itu bisa dimakan. Tapi hanya satu hal yang tidak bisa dimakan, yaitu adalah sungai coklatnya. Sungai coklat ini terbuat dari coklat, air, dan krim. Tapi sayangnya, 1 minggu setelah pembuatan film ini, krim itu membusuk sehingga mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Kemudian yang mengerikan, di adegan dimana Willy Wonka ini memakan sebuah bunga, rupanya bunga ini adalah bunga plastik. Tapi sutradara pada saat itu memaksa pemeran Willy Wonka ini terus memakannya sampai adegan itu selesai. Dan di adegan ketika wanita ini memakan permen karet juga, rupanya mengerikannya anak ini harus menggigit permen karet itu terus-menerus sampai nyaris semua giginya itu copot. Dan yang terakhir, busa di dalam adegan ini, rupanya mereka itu tidak sengaja menggunakan busa yang sangat beracun sehingga seluruh pemain yang terkena busa ini dilarikan ke rumah sakit setelah adegan itu. Coba perhatikan karpet mobil kalian sekarang, kalau seperti ini segera ganti atau mobil kalian beresiko mengalami kecelakaan yang sangat parah. Bisa kita perhatikan di sini, ini adalah mobil yang baru saja mengalami kecelakaan dan setelah diselidiki, rupanya penyebab kecelakaan ini adalah karpet mobil yang digunakan oleh pengendara tersebut. Perhatikan ketika pedal gas itu ditekan, ini tertahan oleh karpet sehingga pedal gas ini tidak bisa kembali ke tempat normalnya. Jadi ketika berkendara itu, pengemudi ini merasakan kalau mobilnya itu tidak bisa dihentikan. Nah, hal ini sering sekali terjadi kalau kalian menggunakan karpet berlapis di kendaraan kalian atau kalian juga menggunakan karpet yang tidak standar di kendaraan kalian. Hal ini bisa mempengaruhi pedal gas atau bahkan pedal rem. Jadi ketika kalian berkendara, ini bisa menyebabkan kecelakaan yang sangat parah sekali guys. Jadi kalau kalian berkendara, langsung cek bagian karpet mobil ya guys. Jangan sampai seperti itu. Ini mobil aku dan kaca aku dirusakin. Modus pencurian barang berharga di dalam mobil seperti itu memang sudah sering terjadi. Bisa kita perhatikan di video satu ini. Kita perhatikan nih, ini adalah pencuri yang memperagakan bagaimana cara dia itu membobol mobil hanya menggunakan busi motor kurang dari 1 menit. Jadi setelah busi yang telah dicampurkan oleh air liur dilemparkan ke kaca mobil, bisa kalian perhatikan di sini tinggal didorong-dorong aja, jendela mobil tersebut bisa dibobol seperti ini. Dan yang perlu kalian perhatikan, jangan pernah menyimpan barang berharga kalian di dalam mobil, khususnya di pojok mobil, karena itu adalah tempat pertama yang dicari oleh maling sekarang. Jadi untuk menghindari modus pencurian barang berharga di dalam mobil seperti ini, jangan pernah meninggalkan barang berharga kalian di dalam mobil walaupun hanya sebentar atau ada penjagaan khusus di sekitar area parkir kalian. Sangat berbahaya. Kalau kalian melihat siput seperti ini di dasar laut, segera lari dan jangan pernah menginjaknya. Siput ini disebut dengan panggilan konstel dan sangat sering hidup sekali di laut dangkal, dimana kalau kalian melihat ini kayak siputnya tidak berbahaya, padahal siput ini sangat beracun sekali.
Siput ini bertahan hidup dengan cara menembakkan racun dari bagian tubuhnya sebelah sini, seperti menembakkan anak panah yang penuh dengan racun. Kalau kalian sampai menginjak siput ini, dia akan menembakkan racunnya lewat sebelah sini guys. Mengerikan ya kalau kalian terkena racun dari siput ini. Kalau terkena yang kecil, kalian itu akan menjadi lumpuh. Tapi kalau terkena racun yang besar, kalian bisa saja meninggal guys. Bisa kalian perhatikan di sini, siput ini juga berburu ikan di dasar laut. Dan kalian perhatikan tuh, ketika ikan ini terkena racun dari siput tersebut, tidak bisa bergerak dan ditelan hidup-hidup seperti ini. Jadi kalau kalian melihat siput ini, segera lari dan jangan pernah diinjak ya guys. Kalau kalian melihat ombak kotak seperti ini, segera keluar dari laut atau nyawa kalian dalam ancaman. Fenomena ombak kotak seperti ini walaupun terlihat keren sekali dan jarang terjadi, rupanya ini sangat berbahaya. Dan kalau kalian berenang di ombak seperti ini, nyawa kalian bisa-bisa melayang. Fenomena ombak kotak seperti ini tercipta karena perbedaan dua iklim cuaca lautan yang bertemu di satu titik sehingga menciptakan ombak kotak yang sangat berbeda seperti ini. Walaupun terlihat di atas ombak tersebut, ombak ini sangat tenang, tapi kalau kalian berenang di dalam ombak tersebut, ini tekanannya sangat luar biasa sekali. Bahkan profesional atlet yang bisa surfing di situ tidak bisa mengendalikan ombak ini. Dan salah satu pulau terkenal di Perancis yang fenomena ini selalu muncul di depan pantainya adalah pulau ini guys. Tapi orang-orang hanya bisa menikmatinya lewat pemandangan, tidak ada yang berani naik di atas ombak ini. Jadi kalau kalian sedang berada di dalam air dan kalian melihat fenomena ombak kotak seperti ini, segera keluar dari air dan mencari pertolongan ya guys. Ini adalah alasan mengapa air di setiap samudra itu tidak bisa menyatu seperti ini. Baru tahu kan? Ini adalah fenomena yang jarang sekali orang ketahui, kalau air di setiap samudra itu tidak bisa saling menyatu. Orang-orang termasuk kalian yang menonton video ini, pertama kali pasti berpikir kalau air di setiap lautan itu atau khususnya samudra itu pasti cuma ada satu kan? Nah rupanya air di setiap samudra itu berbeda-beda dan tidak bisa menyatu seperti ini loh. Nah uniknya fenomena ini seperti ada tembok tidak terlihat di bawah lautan ini yang membuat air di setiap samudra itu tidak bisa menyatu. Dan alasannya itu karena rupanya yang membuat air di setiap samudra tidak bisa menyatu adalah perbedaan tekanan air dan zat alami yang ada di dalam air tersebut, sehingga membuat air di setiap samudra itu terlihat seperti ini, berbeda warna dan tidak bisa bercampur seperti ini guys. Wow, keren banget ya. Coba ngaku siapa yang baru tahu fenomena seperti ini. Ini adalah evolusi anjing yang akan membuat kalian kaget. Apakah benar dulunya anjing itu berasal dari seekor tikus? Jadi 8 juta tahun yang lalu, para peneliti memperkirakan spesies anjing itu berasal dari seekor tikus yang berubah menjadi seekor musang yang akhirnya berevolusi terus-menerus seperti ini guys. Bisa kita perhatikan di sini, ini adalah evolusi anjing yang dulunya itu ukurannya sangat kecil sekali, diperkirakan seperti tikus, tapi akhirnya ukurannya itu jauh lebih besar dan akhirnya berbulu juga seperti ini dan akhirnya menjadi anjing hutan terlebih dahulu. Kemudian seiring semakin berevolusinya seekor anjing, akhirnya anjing tersebut berubah juga seperti seekor serigala. Tapi pada akhirnya seekor serigala ini berubah menjadi anjing rumahan yang tidak terlalu berbahaya. Dan pada akhirnya anjing berada di evolusi yang seperti ini yang kita kenal sehari-hari dan ada di rumah kita. Nah tapi bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin anjing bisa berevolusi lagi menjadi seekor tikus seperti ini? Gimana menurut kalian? Ayo kita bongkar trik magic yang sering menipu kalian. Gimana buku magic ini akan memunculkan gambar tiba-tiba hilang begitu saja? Gimana caranya ya? Kalian yang sering ditipu oleh pesulap, dimana mereka itu memunculkan buku magic seperti ini yang mengatakan kalau di dalam buku ini hanya ada gambar putih hitam seperti ini. Kemudian mereka itu membicarakan kalau mereka akan mewarnainya. Kemudian tiba-tiba loh, kok bisa ada warna seperti ini ya? Dan tiba-tiba mereka mengatakan kayak dihapus saja di gambarnya. Dan tiba-tiba seperti ini nih guys. Wah, hilang semua. Gimana caranya nih? Nah rupanya trik magic seperti ini tuh gampang banget, dimana tuh kuncinya itu ada di jari mereka yang sebelah kanan. Jadi kan tinggal perhatikan nih, buku magicnya tuh dibuka, rupanya di dalam buku ini ada 3 gambar. Yang pertama tidak berwarna, kemudian yang berwarna, dan yang terakhir ada tidak berwarna sama sekali. Nah rupanya kunci sulap seperti ini ada di jari sebelah kanan mereka guys. Karena bukunya ini sudah diberikan pembatas, jadi tinggal ditekan akan memunculkan gambar yang mereka inginkan. Bisa kalian lihat di sini, kalau ditekan di bagian atas akan muncul warna hitam putih seperti ini. Gampang banget kan trik magic seperti ini? Ini adalah fungsi dari beberapa benda yang sering kalian lihat, tapi pasti kalian nggak tahu guna sesungguhnya benda ini. Yang pertama, kalau kalian naik pesawat dan kalian melihat jendela pesawatnya ini, kok ada lubang seperti ini ya? Apakah jendela tersebut rusak atau sudah pecah? Nah rupanya bukan seperti itu loh. Fungsi sesungguhnya lubang kecil yang ada di jendela pesawat seperti ini adalah untuk mengurangi tekanan udara yang ada di dalam pesawat tersebut dan buat jendela ini tidak berkabut. Kemudian sekarang perhatikan celana jeans yang sedang kalian pakai. Kalian perhatikan kancing yang ada di beberapa tempat seperti ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa sekali.
Fungsi utama kancing aneh yang ada di celana jeans kalian bukan digunakan untuk mengkancing. Rupanya di bagian sebelah sini ini sangat rawan robek, sehingga kalau ada kancing ini tidak lebih mudah robek. Dan yang terakhir, kalau kalian perhatikan di bagian bawah gembok itu ada lubang kecil. Nah, ini fungsinya juga luar biasa banget. Fungsi utama lubang kecil yang ada di bawah gembok seperti ini gunanya adalah untuk mengeluarkan air yang ada di gembok tersebut bila terendam air. Dan kalau misalnya gembok ini kekurangan oil, kalian bisa memasukkan oil di dalam lubang ini. Ini adalah sejarah pomade yang akan bikin kalian kaget. Apakah benar pomade itu tidak halal dan menggunakan minyak babi? Hah? Pomade pertama kali ditemukan di pertengahan abad 20, di mana mulai populer pada tahun 1940-an sampai 1960-an yang membuat rambut pompadour seperti ini. Dan perlu kalian ketahui, pomade itu digunakan untuk merapikan rambut, jadi bukan buat rambut spike, jadi untuk rambut pompadour seperti ini. Dan yang mengejutkannya, rupanya pertama kali pomade itu diciptakan menggunakan minyak babi yang rupanya tidak halal. Tapi karena penggunaannya itu juga lumayan banyak orang muslim, akhirnya pomade itu diubah menggunakan minyak lilin dari lebah. Nah, kalau di Indonesia sendiri, pomade yang sudah terjamin kehalalannya dan sudah BPOM dan aman di rambut kalian ada pomade Tizen ini, guys. Dan dulunya pertama kali juga pomade itu sangat susah dibersihkan di rambut kalian kan menggunakan oil base, tapi sekarang itu sudah diciptakan pada tahun 60-an water based pomade yang lebih mudah dibersihkan di rambut kalian. Dan seiring perkembangan zaman, pomade juga sudah memiliki varian clay seperti ini.